Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma tanfa'una. Rabbana fakif lana wa fakif ahlina wa qarabatal ladzi min dinina subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama sekali marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kembali pada malam hari ini di ruangan masjid yang kita cintai ini, kembali kita untuk sedikit mengkaji agama kita yang rutin kita laksanakan setiap malam Rabu. Mudah-mudahan setiap kajian yang selama ini kita kaji akan bermanfaat dalam kita menjalankan agama kita. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan buat ikutan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan umat manusia dari cara berfikir, dari peradaban penuh dengan kejahilan atau zaman jahiliyah menuju peradaban yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang rutin kita kaji dan kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin wa hadirat rahimani wa iyyakum ajmain. Hari ini kita tengah berada pada hari yang ke-25 di bulan Rajab 1442 Hijriah. Sekitar 1 bulan 4 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Nah, untuk hal tersebut sedikit kita akan membuka kajian kita pada malam hari ini tentang kajian puasa Ramadan. Secara umum yang terjadi di tengah masyarakat muslim, terutama di negeri kita ini, Kabupaten Kerinci pada umumnya, puasa dibagi menjadi 3 pengelompokan. Ada puasa ala ajaran, yaitu puasa yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini puasa yang pertama, puasa ala ajaran. Maksudnya ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang dilakukan umat Islam dengan mengkaji agama berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah dengan pemahaman para sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua ada puasa ala turunan, yaitu puasa dengan mencocok-cocokkan apa yang terjadi di negeri tersebut, di kampung tersebut, sesuai dengan tradisi. Ini yang terjadi hari ini. Dan yang ketiga, puasa ala kadar. Artinya apa? Puasa yang penting bertemu bulan Ramadan puasa. Entah itu sesuai dengan kaidah-kaidah agama atau bagaimanapun, mereka puasa. Ada orang yang berpuasa tapi tidak pernah sholat. Ada orang yang berpuasa tetapi banyak melanggar aturan-aturan dalam melaksanakan ibadah puasa. Inilah yang terjadi pada hari ini. Maka untuk pertemuan pertama pada malam hari ini, kita akan buka kajian tentang kita memahami tentang puasa itu sendiri. Dan yang banyak terjadi hari ini justru sebaliknya. Puasa banyak mengikuti adat daripada syariat hari ini. Maka kita akan membahas tentang yang pertama, pengertian daripada puasa. Puasa artinya menahan. Secara bahasa, puasa artinya menahan. Kemudian secara istilah,
Yang dikatakan puasa adalah menahan untuk tidak makan, minum, serta menggauli istri dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat takarrub ilallah. Inilah yang disebut dengan puasa dalam pengertian istilah. Artinya apa? Menahan untuk tidak makan, tidak minum, menahan untuk tidak menggauli istri dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat takarrub ilallah. Berarti bukan puasa yang kita lakukan seperti orang-orang terdahulu sebelum Islam datang. Ada kedekatan tersendiri kita seorang hamba dengan Allah. Inilah niat yang perlu kita tanamkan pada diri kita. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu dimulai dari niat. Kita akan mendapatkan dari apa yang kita niatkan. Makanya ada orang yang berpuasa dengan tujuan diet, maka yang dia dapatkan cuma diet, bukan takarrub ilallah. Selanjutnya, puasa ada dua macam. Yang pertama disebut dengan puasa wajib. Dan yang kedua puasa sunnah. Puasa wajib meliputi 4 hal. Puasa Ramadan, puasa kafarah, puasa qada dan puasa nazar. Ini yang wajib dilaksanakan. Makanya bagi kita yang belum, ada yang kita kebetulan sakit di bulan Ramadan tahun kemarin, maka sebelum datang Ramadan tahun yang akan datang ini, kita usahakan untuk mengerjakan apa-apa yang telah kita lakukan yang tertinggal. Baik itu kafarat, atau itu qada, ataupun nazar yang sudah kita nazar untuk berpuasa, maka kerjakan itu dulu sebelum datang bulan Ramadan yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa sunnah meliputi puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, puasa Ayyamul Bid'ah, puasa Asyura, puasa Arafah dan lain sebagainya. Inilah puasa-puasa sunnah yang kita lakukan di luar dari puasa yang wajib yang 4 tadi. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa iyyakum ajmain. Itu pemahaman kita tentang puasa, baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Kemudian apa hikmah Allah mewajibkan kita untuk melakukan ibadah puasa? Dan cukup banyak sekali hikmah yang terkandung ketika Allah mewajibkan segala sesuatu. Ketika Allah melarang segala sesuatu itu kepada kaum muslimin umat manusia, maka ada beberapa hikmah yang perlu menjadi pemahaman kita selaku umat Islam. Yang pertama, hikmah puasa adalah untuk menangkal godaan syaitan, rayuan syahwat. Bukti, setiap orang yang melakukan puasa tetap dirayu oleh syaitan, kemudian digoda oleh syaitan, dirayu oleh syahwat untuk melanggar apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Maka banyak orang yang berpuasa, mereka sibuk untuk melakukan puasa, akan tetapi mereka tidak mendapatkan pahala puasa itu sendiri. Kam min shaimi laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, mereka cuma hanya sebatas menahan makan dan minum, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang mereka lakukan. Kemudian puasa membentuk pribadi amanah. Maka apapun yang Allah amanahkan kepada kita, tubuh kita, syariat yang Allah berikan kepada kita, maka ketika kita melakukan itu, satu pertanda kita telah melakukan amanah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian membentuk pribadi yang suka bersyukur. Inilah hikmah-hikmah puasa. Dan hikmah yang paling besar untuk kita pahami dalam hidup dan kehidupan kita, Ramadan atau puasa adalah satu cara Allah untuk memperlihatkan kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad
sebagai peluang yang Allah berikan kepada kita supaya kita bisa menandingi umat-umat terdahulu. Inilah puasa Ramadan ya Allah. Setiap 1 tahun ada puasa Ramadan. Kenapa? Karena ini adalah peluang yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad agar mereka bisa menandingi amalan-amalan umat terdahulu. Kenapa? Karena usia kita tidak sepanjang usia umat-umat terdahulu. Kalau usia umat terdahulu semua dijadikan panjang-panjang untuk mereka hidup, tentunya amalan-amalan mereka pun banyak. Umat terdahulu kalau dibaca dalam kitab, sebagai contoh Nabi Nuh alaihi salatu wasalam panjang umurnya lebih kurang 950 tahun. Nabi Adam lebih dari 1000 tahun. Kemudian dalam kitab Sabilul Ibqar ilal Idbar dijelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dia mulai akhir balik pada usia 120 tahun. Nah, Nabi Ibrahim akhir balik pada usia 120 tahun. Kalau sekarang orang yang sudah usia 120 tahun tinggal nisannya saja, itu sudah meninggal dunia. Itulah umur. Tidak sama umur kita dengan umur umat-umat yang terdahulu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Amru ummati fa inna sittina wa sab'in." Umur umatku antara 60 dan 70 tahun. Jadi sangat sedikit sekali kalau kita bandingkan dengan umur umat-umat terdahulu. Kalaulah umur kita hari ini, umpamanya, Allah takdirkan umur kita 70 tahun umpamanya. Kita 70 tahun dipotong sebelum kita balik. Umpamanya 9 tahun. 70 dikurang 9 tahun, tinggal 61 tahun. 61 tahun dipotong ketika kita tidur. Kita tidak melakukan satu ibadah, maka separuh itu yang kita dapatkan. Bisa jadi usia peribadatan kita kepada Allah sangat-sangat sedikit jika dibandingkan dengan umur kita. Makanya Allah menjadikan Ramadan ada satu malam lebih baik dari 1000 bulan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Inilah Allah memberikan kita satu hal yang bisa menandingi umat-umat terdahulu sebagai hikmah Ramadan Allah ciptakan kepada kita. Makanya pada hari ini di bulan Rajab, bulan Sya'ban ada bulan persiapan kita untuk datang menyambut bulan Ramadan, dan insya Allah ketika Ramadan itu datang kita sedikit sudah memahami apa-apa yang kita lakukan. Dan banyak lagi hikmah puasa yang lain. Imam Syafi'i menjelaskan dan berkata, "Aku hidup selama 16 tahun," kata Imam Syafi'i, "tidak pernah merasa kekenyangan kecuali sekali. Akhirnya aku masukkan jariku ke mulut karena kekenyanganku tadi. Karena kekenyangan," kata Imam Syafi'i, "membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, kecerdasan hilang, dan mengundang untuk senantiasa tidur yang menyebabkan kita untuk lemah dalam beribadah." Jadi Ramadan mencetak manusia untuk selalu sihat jasmani dan rohani. Makanya Umar bin Khattab menjelaskan, "Waspadalah dari makan kenyang, karena hal itu membuatmu malas solat, merusak badan, mengakibatkan penyakit, dan Allah membenci tokoh agama yang suka kekenyangan." Allah benci kepada tokoh agama yang suka kekenyangan. Sederhana makan lebih dekat dengan kebaikan. Jadi semakin kenyang orang itu, maka ia semakin jauh dari kebaikan, sangat dekat dengan keburukan. Maka pernah diteliti oleh seorang non-muslim, Profesor Dr. Max Padder, menyatakan, setiap manusia membutuhkan puasa meskipun dia tidak sakit. Kenapa? Karena pengendapan racun, makanan dan obat-obatan dalam tubuh membuat orang seperti sakit, yang mengganggu aktivitas dan kegiatan tubuhnya.
Maka salah satu solusinya adalah dengan puasa. Dengan puasa insyaallah semuanya bisa kita jalankan dengan baik. Rasulullah bersabda, "Sumu tasihu." Berpuasalah, dengan puasa kamu akan sehat. Kemudian apa tujuan puasa? Tujuan puasa untuk mewujudkan kepribadian manusia menjadi insan yang takwa. Sebagaimana Allah menjelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan untuk kajian pada malam hari ini sedikit kita membuka pemahaman kita tentang Ramadan, puasa Ramadan yang insyaallah akan datang kepada kita. Insyaallah Allah akan memanjangkan umur kita dan mudah-mudahan kita paham dari apa setiap ibadah yang kita lakukan. Demikian kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.